Hai semuanya, balik lagi di MG Channel. Virus dan bakteri saat ini semakin mengganas dan sangat cepat penyebarannya. Mirisnya lagi nih guys, hal tersebut dapat dengan mudah ditemukan di tempat-tempat umum seperti halte bus, stasiun kereta api, toilet umum, dan area publik lainnya. Mungkin orang dewasa yang memiliki sistem imun yang lebih kuat tidak akan semudah itu tertular virus yang berada di sekitar lingkungannya. Lain halnya dengan anak-anak yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum terbentuk dengan baik. Nah, MG Channel telah menyusun daftar 7 penyakit penyebab kematian terbanyak pada balita. Tapi sebelum masuk ke deretan ke-7, kita mau ngingetin kembali nih guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya guys. Di deretan ke-7, pneumonia. Menurut penelitian, setiap tahunnya hampir 2 juta anak di seluruh dunia meninggal dunia dengan sia-sia akibat pneumonia. Pneumonia biasa disebut juga dengan infeksi paru-paru. Kondisi seperti ini terjadi akibat paparan virus dan bakteri yang terhirup pada anak. Penyakit berbahaya yang satu ini rentan terjadi pada balita bahkan bayi. Maka dari itu, sebelum terlambat, cegahlah secepatnya. Pastikan si kecil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Jangan biarkan ia menghirup udara kotor, baik asap rokok, bahkan polusi udara. Pneumonia rentan terjadi pada anak yang memiliki gangguan pernapasan sejak lahir, seperti asma atau gangguan genetika lainnya. Jika hal tersebut terjadi, jangan biarkan terlalu lama. Segera periksakan ke dokter agar si kecil mendapatkan penanganan yang optimal. Di deretan ke-6, diare. Penyakit yang satu ini adalah penyakit yang paling sering dialami oleh para bayi dan balita. Diare terjadi akibat kesalahan dalam sistem pencernaan, sehingga tinja yang keluar menjadi lebih encer dari biasanya. Jika mama menemukan si kecil buang air lebih dari 3 kali, encer dan tubuhnya terasa lemas, maka jangan tunda lebih lama lagi. Segera periksakan ke dokter karena bisa saja ia mengidap diare. Nah, jangan anggap remeh penyakit yang satu ini ya, Ma. Di deretan ke-5, meningitis. Istilah medis untuk infeksi radang pada selaput pelindung saraf otak dan tulang belakang adalah meningitis. Lagi-lagi, meningitis terjadi akibat bakteri dan virus yang berkecamuk di dalam tubuh. Udara dan sentuhan merupakan media bagi virus dan bakteri ini untuk menyebarkan penyakit meningitis. Pada umumnya, meningitis memiliki gejala seperti flu, namun lebih berat. Maka dari itu, jika mama merasa si kecil mengalami flu yang tidak biasa, maka jangan ragu untuk membawanya ke dokter. Jangan sepelekan apalagi menunda pengobatannya, karena virus meningitis bisa menyebar dengan cepat dalam hitungan jam. Nih, jadi jangan biarkan terlalu lama, kematianlah akibatnya. Di deretan ke-4, demam berdarah. Diketahui demam berdarah merupakan penyebab kematian terbanyak di Asia, khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Penyakit mematikan satu ini dibawa oleh nyamuk betina Aedes aegypti yang memiliki virus. Jika anak digigit oleh nyamuk tersebut, maka dalam 4 hingga 7 hari saja ia dapat dengan mudah terserang penyakit DBD. Demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, nyeri pada bagian belakang mata, nyeri pada tulang, otot dan sendi, sakit kepala, mual dan muntah, serta pembengkakan kelenjar merupakan beberapa gejala yang dirasakan oleh penderita DBD. Jika sudah begitu, lekas bawa si kecil ke dokter. Jangan lupa untuk memberikannya paracetamol dari dokter secara rutin, mengompres dahinya untuk menurunkan panas, serta memberikannya banyak cairan agar tidak mengalami dehidrasi.
daratan ketiga, campak. Masa balita dan anak-anak memang paling rentan mengalami campak. Penyakit yang satu ini dapat tertular dengan mudah melalui udara yang dihirup saat penderita penyakit campak sedang bersin ataupun batuk. Gejala awal yang dirasakan pada anak mengalami campak adalah flu, batuk, pilek, demam, dan dilanjutkan dengan timbulnya bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya. Anak yang mengalami penyakit campak memerlukan asupan nutrisi yang cukup melalui pola makan 4 sehat, 5 sempurna. Hal penting lainnya yang perlu mama lakukan dengan mengimunisasinya agar penyakit tersebut tidak lagi menyerang tubuhnya di kemudian hari. Untuk ibu-ibu, udah imunisasi anak belum? Hehehe. Di daratan kedua, tuberkulosis, TBC. Tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC adalah penyakit yang menyerang paru-paru anak. Diperkirakan anak berusia 0 hingga 14 tahun terserang penyakit TB lebih mudah. Anak yang menderita TBC terlihat dari bobot tubuhnya yang menurun secara drastis, lesu, batuk selama 3 minggu atau lebih, demam, dan keringat dingin di malam hari. Jika hal tersebut sudah terjadi pada anak, jangan pernah tunda untuk berobat ke dokter ya, Ma. Di daratan pertama, malaria. Penyakit yang pertama yang paling banyak memakan korban anak-anak adalah malaria. Penyakit yang satu ini disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum yang menyerupai gejala keracunan pada darah akibat gigitan nyamuk. Yang anak alami saat menderita penyakit malaria yaitu badannya lemas, sering mengantuk, serta nafsu makan yang berkurang. Setelah itu, anak juga akan mengalami fase demam, nafas yang tidak teratur, bahaya jika hal tersebut dibiarkan terlalu lama. Maka dari itu, segera larikan anak ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Dan yang pastinya, jangan lupa berdoa biar anaknya lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, itu dia 7 penyebab kematian terbanyak pada balita versi MG Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum.